Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung pada hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah Jumat Agung pada hari ini, tertulis dalam Injil Markus 15 ayat 33 hingga ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua orang yang sedang berbincang. Yang seorang berkata, aku ingin mengetahui di mana aku mati. Kemudian temannya merespon, kenapa? Karena seandainya aku tahu di mana aku akan mati, tentu aku tidak akan pergi ke tempat itu. Dari perbincangan ini dapat dikatakan bahwa seseorang itu ingin terhindar dari kematian. Dan ini bukanlah rahasia yang umum lagi bagi kita manusia. Karena memang pada umumnya, orang ingin terhindar dari yang namanya kematian. Itulah sebabnya kita menjaga pola makan, pola hidup sehat, berobat ketika sakit, dan lain sebagainya. Tapi berbeda halnya dengan Yesus. Ia mengetahui di mana ia akan mati, dan bagaimana situasi yang akan dihadapinya. Itu terlihat dari Minggu Palmarum, bahwa ia tidak menjauhi dirinya dari Yerusalem, tetapi justru ia pergi ke sana. Inilah yang mau kita lihat melalui ibadah Jumat Agung ini, di mana semua mata dan perhatian kita tertuju pada kematian Yesus disalib di Golgota. Ironis memang Bapak Ibu yang terkasih, di perjalanan hidup Yesus banyak hal-hal yang baik dan positif yang ia lakukan, melalui pengajaran, khotbah, mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Dimanapun Yesus berada, ia akan diikuti dan dikelilingi oleh orang banyak. Apakah itu untuk mendengar pengajarannya, khotbahnya, melihat mukjizatnya, dan berbagai motif lainnya. Tetapi peristiwa salib hari ini mengingatkan kita bahwa balasan yang diberikan manusia kepada Yesus bukanlah ucapan terima kasih, tetapi sebaliknya, ikut menyalibkan dia di Golgota. Oleh karena itu, Jumat Agung adalah satu peristiwa yang sulit kita bayangkan, sebab biasanya orang yang bersalah berat yang mendapatkan hukuman seperti Yesus. Namun Yesus disalibkan bukan oleh karena tindakan jahat atau tindakan kriminal yang dia lakukan. Bukan perbuatan yang melanggar hukum yang dia lakukan. Namun justru ia melakukan perbuatan baik untuk menolong, melayani, dan mengajarkan kebenaran Allah. Ia dibunuh lewat perbuatan yang tidak manusiawi. Sering muncul sebuah pertanyaan, apakah tidak ada jalan yang lain untuk menyelamatkan manusia? Bukankah dia itu Mesias? Tentu hal ini bukanlah hal yang sulit baginya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah.
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Yang pasti, salib memberi kita contoh bagaimana mengasihi. Mengasihi itu mahal, bukan murahan. Tidak semudah mengatakannya. Dengan salib, Yesus memberikan dirinya sebagai penebusan dosa untuk manusia. Lambang salib juga mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, bahwa kita orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan. Salib itu mengingatkan bahwa kitalah yang sepantasnya disalibkan. Yang kedua, salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Oleh karena itu, bila kekristenan adalah Kristus, maka salibnya adalah kunci untuk mengerti tentang Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang ingin kita lihat. Pada jam 12, di saat sinar matahari yang paling terang biasanya dalam suatu hari, justru kegelapanlah yang meliputi seluruh negeri. Dan jam 3 sore, bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang mau dikatakan kepada kita adalah seruan Yesus kepada Allah. Sesungguhnya adalah seruan kita siang dan malam, yang mengharapkan pertolongannya. Yesus membuka kesempatan kepada kita untuk boleh bertanya tentang Allah, tanpa harus kehilangan iman dan ketergantungan kita kepadanya. Seruan ini bukanlah seruan keputusasaan, melainkan ungkapan ketergantungan manusia kepada Allah. Ketergantungan bahwa kita tidak dapat menjalani hidup di dunia ini seorang diri tanpa belas kasihan dan karunia dari Allah. Saat kematian Yesus itu tiba, sesuatu yang dahsyat telah terjadi. Momen titik pembaharuan kehidupan manusia sedang terjadi, yaitu tabir bait suci terbelah dua. Tabir itu adalah pemisah tempat yang kudus ke tempat yang paling kudus dalam bait suci. Siapapun tidak ada yang dapat masuk ke dalamnya kecuali imam. Itu pun hanya sekali dalam setahun untuk membawa korban pengampunan dosa. Tabir itu adalah seperti yang dikatakan Yesaya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kita bisa melihatnya dalam Yesaya 59 ayat 2. Namun saat ketika Yesus mati, tabir itu terbelah dua. Itulah tabir dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Maka terbukalah jalan untuk memasuki kekudusan Tuhan. Tidak lagi ada dosa yang menjadi pemisah manusia dengan Allah, seperti yang Yesus katakan di kayu salib. Sudah selesai dalam Yohanes 19 ayat 30. Maka berakhirlah kuasa dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Di perjanjian lama, imamlah yang membawa korban bakaran sebagai korban pendamaian antara manusia dan Allah. Tetapi pada saat ini, Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai pengorbanan pendamaian antara manusia dan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, setelah Yesus mati, kita juga melihat mukjizat lain terjadi. Bahwa kepala pasukan yang melihat kematian Yesus berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ini adalah suatu pengakuan banyak orang yang kemudian percaya kepada Yesus. Dan ini juga menjadi pengakuan kita akan apa yang kita saksikan tentang kematian Yesus. Bahwa dengan memperingati dan merenungkan kematian Yesus, iman kita akan semakin bertumbuh untuk lebih giat dan semangat, karena kita menyaksikan perbuatan Allah yang luar biasa atas kehidupan kita. Kita diarahkan untuk melihat betapa hinanya, menderitanya kita karena dosa itu. Namun di sisi lainnya, kita dapat melihat seperti itulah besarnya kasih Tuhan atas hidup kita, yang mau menanggung semua penderitaan itu, bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus melalui pengorbanan dan kasih-Nya adalah karena kita berharga baginya. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih? Apakah hidup kita ini berarti untuk kita? Apakah kita menghargai hidup kita? Apakah kita menganggap bahwa hidup kita bernilai? Nilai hidup kita terlihat dari apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita katakan dalam kehidupan kita.
Ada orang yang tidak melihat hidupnya berharga atau berarti. Ini bisa disebabkan karena situasi dan keadaan. Misalnya, dia merasa hidupnya tidak ada artinya ketika dia tidak sekolah, ketika dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ketika dia tidak bisa masuk bekerja di sebuah perusahaan, ketika dia belum menikah, ketika dia belum memiliki anak, dan lain sebagainya. Sehingga mereka menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, hanya di rumah saja tanpa melakukan apa-apa, hidup dalam kemalasan, tidak mau bekerja, hanya mabuk, narkoba, judi, dan lain sebagainya. Sementara kita semua di hadapan Tuhan siapapun orangnya, kita berharga dan kita dikasihinya. Itulah sebabnya Yesus memberikan dirinya untuk menebus, menyelamatkan kita, supaya kita menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam penebusannya. Seandainya kita tidak berharga, tentu Tuhan tidak akan memberikan dirinya sebagai korban pendamaian dengan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan sia-siakan hidupmu. Lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selama kita hidup, selama itu jugalah ada pengharapan dan rencana Tuhan yang indah buat kita semua. Ingat, Tuhan itu mengasihi kita. Bersyukur dan pujilah namanya. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan rumah. Saat berjalan tanpa tujuan, ia baru sadar bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Ia melewati sebuah kedai bakmi. Ia lapar dan ingin sekali memesan sebangkok bakmi. Pemilik bakmi tersebut melihat anak itu berdiri cukup lama di depan tempat makan tersebut. Lalu bertanya, "Nak, apakah engkau ingin memesan bakmi?" "Iya, tapi aku tidak punya uang," jawab anak itu dengan malu-malu. "Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu," jawab si pemilik bakmi. Anak itu segera makan. Kemudian air matanya mulai berlinang. "Ada apa, Nak?" tanya si pemilik bakmi. "Tidak apa-apa. Aku hanya terharu karena seseorang yang baru kukenal memberi aku semangkuk bakmi. Sedangkan ibuku sendiri telah mengusirku dari rumah. Kau seorang yang baru kukenal tapi begitu peduli padaku." Pemilik bakmi itu berkata, "Nak, mengapa engkau berpikir begitu? Renungkanlah hal ini. Aku hanya memberimu sebangkuk bakmi, dan kau begitu terharu. Ibumu telah memasak bakmi, nasi, dan lain-lain hingga kamu hidup hingga saat ini." Sang anak menjadi terkejut. "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru kukenal, aku begitu terima kasih. Tetapi terhadap ibuku yang memasak untukku selama bertahun-tahun, aku tak pernah berterima kasih." Apa yang ingin kita lihat melalui ilustrasi ini? Sekali waktu, mungkin kita akan berterima kasih kepada orang lain untuk suatu pertolongan kecil yang kita terima. Namun kepada orang yang sangat dekat dengan kita lupa untuk berterima kasih. Tanpa kita sadari, demikian pula sikap kita terhadap kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan dan pemeliharaannya bagi kita. Kasih-Nya yang begitu besar. Bahkan Tuhan pun mengaruniakan pengampunan dan berkat secara berlimpah-limpah. Bahkan telah mengaruniakan Anak-Nya Yesus Kristus untuk memberikan jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Tetapi tidak selalu kita meresponnya dengan rasa syukur dan kasih kepada Allah. Kita menganggap semua kebaikan dan kasih Allah itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Karena kita sudah terbiasa menerimanya setiap hari dan merasa tidak ada yang istimewa. Jadi kita pun merasa tidak perlu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini, melalui peringatan di mana kita mengingat akan pengorbanan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua. Oleh sebab itu, hiduplah kita di dalam penebusan itu sebagai cara kita mengucapkan terima kasih dan syukur kita buat segala pengorbanan dan kasih-Nya hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera bersama-sama dengan Dia. Amin.
Tuhan memberkati.